Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Dino Gunoga. Kali ini saya akan mengulas novel karya Pramudia Anantatur, yaitu novel Bumi Manusia. Novel ini merupakan yang pertama dari 4 seri buku tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Sebelum mendalami novel ini, saya akan menjelaskan tentang menulis secara singkat. Pramudia Anantatur atau yang lebih akrab disapa Pram dilahirkan pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa. Dia menemukan anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya seorang menjual nasi. Nama asli Pramudia adalah Pramudia Ananta Mastur, sebagaimana tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mastur, nama ayahnya, dirasakan terlalu aristokratik, dia menghilangkan awalan Jawa Mas dari nama tersebut dan menggunakan Tur sebagai nama keluarganya. Pramudia menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya, kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendidikan Jepang di Indonesia. Karya Pram yang penuh dengan kritik sosial membuatnya sering keluar masuk penjara. Pram pernah ditahan 3 tahun pada masa kolonial, 1 tahun pada masa Orde Lama, kemudian selama Orde Baru ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Beberapa karya Pram dilarang dipublikasi karena dianggap mengganggu keamanan negara selama pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Misalnya, ia pernah ditahan oleh pemerintahan Soeharto pada tahun 1960-an karena pendirian pro-komunis Tiongkoknya. Dia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan, dilepas pantai Jawa, dan akhirnya di Pulau Buru di bagian timur Indonesia untuk bukunya yang berjudul Hawkeye di Indonesia. Meskipun demikian, Pram telah menerima banyak penghargaan dan dari institusi di luar negeri. Kehidupan Pram yang dihargai oleh seluruh dunia tetapi dibenci di negara sendiri membuatnya optimis dan tidak pernah berhenti berkarya. Ia terus menulis hingga akhir hayatnya, tetapi kesehatannya merosot karena usianya yang lanjut dan kegemarannya merokok. Pada 27 April, kesehatan Pram menurun. Dia didiagnosis menderita radang paru-paru penyakit yang dia tidak pernah alami sebelumnya, serta komplikasi tambahan seperti diabetes, ginjal, dan jantung. Keluarga Pramudia Anantatur mencoba membawa dia ke rumah sakit, tetapi kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta. Tanpa lama, kita langsung masuk ke ringkasan cerita novel Bumi Manusia. Bumi Manusia, novel ini mengikuti perjalanan hidup Mingke, seorang pemuda Jawa yang berpendidikan Belanda pada awal abad 20. Minko memiliki idealisme dan semangat untuk perubahan, terutama dalam melawan ketidakadilan sosial dan politik di masyarakat kolonial. Kisahnya diawali dengan Minko yang menjalani kehidupan di ALS dan bertemu dengan analis, seorang gadis Eropa. Hubungan mereka menantang norma-norma yang ada pada era itu. Dalam perjalanannya, Minko dihadapi dengan pertentangan antara budaya Jawa dan budaya Barat, serta budaya serta konflik yang melibatkan kasta ras dan norma kolonial. Rumah latar miliknya Yontosoro menjadi tempat di mana banyak konflik ini mencapai puncaknya. Minke, meskipun berasal dari keluarga pria yang memiliki keistimewaan sebagai keturunan bangsawan, menyadari ketidakadilan kolonialisme Belanda dan merasa terpanggil untuk berjuang melawan penindasan. Hubungan Minke dengan analis, seorang wanita yang berasal dari keturunan campuran Indonesia Belanda, menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perjuangannya. Meskipun mereka berasal dari latar yang berbeda, hubungan mereka mencerminkan kompleksitas perbedaan etnis dan kelas dalam masyarakat kolonial. Novel ini menggambarkan perjuangan Minke untuk menemukan identitas dirinya di tengah pergeseran besar yang terjadi di Hindia Belanda. Termasuk munculnya gerakan perlawanan terhadap penjajah. Minke juga menghadapi masalah dalam dan di luar dirinya, seperti persaingan dengan sahabatnya Robert Melama. Kisah cinta Minke dan analis memunculkan tema romansa yang kompleks, diwarnai oleh konflik budaya dan sosial. Perjalanan mereka penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, menghadapi tantangan dan mempertahankan hubungan mereka di tengah-tengah ketidaksetaraan dan diskriminasi. Novel ini secara tajam mengkritik sistem kolonial Belanda, menyoroti ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan yang dialami oleh masyarakat pribumi. Pram menggunakan kisah Mingke sebagai alat untuk membongkar ketidakadilan, ketidaksetaraan sosial dan politik pada masa itu. Kisah mencapai puncaknya dengan sejumlah peristiwa tragis yang mempengaruhi takdir Mingke dan analis. Kesimpulan novel ini menciptakan gambaran yang mendalam tentang kompleksitas kondisi sosial dan politik pada masa kolonial, serta menggambarkan semangat dan perjuangan dan pengorbanan.
pengorbanan. Novel Bumi Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan antara lain adalah karakter yang kompleks, penggambaran budaya dan identitas yang kaya dan mendalam, dan penggunaan bahasa yang kaya. Kekurangan dari novel ini adalah novel ini sempat dilarang di beberapa periode karena dianggap kontroversial dan dianggap mengandung ideologi yang merugikan. Dan juga kisah cinta yang rumit bagi sebagian pembaca. Pendekatan politis yang kontroversial dan tidak memiliki resolusi yang jelas, kesulitan bahasa, dan cerita yang lambat. Pesan dan amanat yang didapatkan dari novel ini adalah menggambarkan ketegangan antara keinginan untuk meraih ketidakadilan dan untuk meraih keadilan dan kebebasan dengan realitas kolonialisme. Kemudian Ataturk menggambarkan dengan tajam kerumitan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, serta pertentangan antara budaya dan kekuatan penjajah. Perjuangan untuk keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah-tengah ketidakadilan kolonial Belanda adalah pesan yang diambil dari Bumi Manusia. Kita para pembaca, maksud saya, diajak untuk berpikir tentang perbedaan budaya, konflik sosial, dan kerumitan perjalanan hidup individu dalam menghadapi sistem yang menindas dalam novel ini. Tema utama yang memotivasi karakter-karakter dalam novel ini adalah kesetiaan sebagai prinsip terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan semangat untuk menentang ketidakadilan. Novel Bumi Manusia menampilkan satu sisi penderitaan dan ketidakadilan, tetapi juga menampilkan semangat cinta, perlawanan, dan kemerdekaan yang membangkitkan. Menurut saya hingga hari ini, novel ini masih salah satu karya Indonesia, sastra Indonesia yang relevan dan penuh makna. Sekian ulasan pendapat saya mengenai novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.